Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang soal bimbing konseling beserta pembahasannya. Mari kita belajar. Jawaban yang benar Bapak Ibu D. Pola kognitif konseling. Soal nomor 2. Optimalisasi program BK di sekolah antara lain dapat ditempuh dengan memanfaatkan konseling teman sebaya yang membutuhkan kolaborasi guru BK dengan A. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten, Kepala Daerah, dan orang tua peserta didik. B. Semua pihak di sekolah. C. Peserta-peserta didik terpilih, wali kelas, dan kepala sekolah. D. Kepala sekolah, kepala dinas pendidikan kabupaten, dan kepala daerah. E. Orang tua psikolog, psikiater, dan sosiolog yang akan menjadi pilar utama konseling teman sebaya. Soal nomor 2. Optimalisasi program BK di sekolah antara lain dapat ditempuh dengan memanfaatkan konseling teman sebaya yang membutuhkan kolaborasi guru BK dengan A. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten, Kepala Daerah, dan orang tua peserta didik. B. Semua pihak di sekolah. C. Peserta-peserta didik terpilih, wali kelas, dan kepala sekolah. D. Kepala sekolah, kepala dinas pendidikan kabupaten, dan kepala daerah. E. Orang tua psikolog, psikiater, dan sosiolog yang akan menjadi pilar utama konseling teman sebaya. Baiklah Bapak Ibu, jawaban yang benar yaitu C. Peserta didik terpilih, wali kelas, dan kepala sekolah. Soal nomor 3. Pak Dani menggunakan pendekatan SFBC tidak memandang Ais sebagai konseli yang memiliki masalah psikologis yang perlu didiagnosis secara mendalam agar diketahui penyebab masalah secara pasti dan dapat diberikan pemecahan masalah secara akurat. Menurut pendekatan SFBC, apa yang dilakukan oleh Pak Dani sebenarnya merupakan asumsi bahwa A. Konselor tidak bisa memahami secara pasti tentang masalah individu. B. Konseli sebenarnya sudah memiliki alternatif penyelesaian masalahnya sendiri. C. A dan C benar. D. Cara pandang individu terhadap masalah berbeda dan dapat berubah sewaktu-waktu. E. Masalah adalah bagian tidak perlu dipisahkan dari kehidupan manusia. Jawaban yang benar C. A dan C benar. Kita masuk soal nomor 4 Bapak Ibu. Angket dan skala psikologis pada hakikatnya merupakan jenis instrumen yang berbeda, namun sering dianggap sama oleh sebagian orang. Perbedaan angket dan skala psikologis terletak pada A. Data angket bisa digunakan dalam penelitian, sedangkan skala psikologis hanya untuk mengukur kondisi psikologis. B. Data yang diungkapkan angket berupa konstruk psikologis, sedangkan skala psikologis mengungkap data faktual. C. Angket digunakan untuk mengukur aspek efektif, sedangkan skala psikologis digunakan untuk mengukur aspek kognitif. D. Hasil data angket perlu dilakukan uji reliabilitas, sedangkan hasil data skala psikologis bisa langsung digunakan.
E. Angket bisa digunakan untuk mengungkap banyak hal, sedangkan skala psikologis hanya mengungkapkan satu atribut tunggal. Jawabannya D. Hasil data angket perlu dilakukan uji reliabilitas, sedangkan hasil data skala psikologis bisa langsung digunakan. Soal nomor 5. Pak Dedi menemukan kasus kesulitan belajar yang dialami siswa SD yang disebabkan oleh kebiasaan belajar yang salah. Langkah yang paling tepat dilakukan mengatasi kesulitan belajar demikian antara lain: A. Tujuan akibat atau dampak kebiasaan belajar yang salah terhadap prestasi belajar. B. Biarkan kesempatan kepada siswa untuk mendiskusikan aspirasinya secara rasional. C. Ciptakan iklim sosial yang sehat antara guru dan siswa, antara siswa di dalam kelas. D. Berikan kesempatan memperoleh pengalaman yang mengesankan atau memperoleh sukses dalam belajar meskipun prestasinya minimal. Jawabannya B. Berikan kesempatan kepada siswa untuk mendiskusikan aspirasinya secara rasional. 6. Ibu Ani mengajak siswa kelas 5 ke ladang jagung milik petani tetangga samping sekolah untuk mengamati tanaman jagung yang siap dipanen muda. Selanjutnya, Ibu Ani memeriksa laporan hasil observasi siswa. Dari hasil klasifikasi kecenderungan, gaya belajar siswa diperoleh peringkat hasil belajar. Peringkat terbaik dari pembelajaran berupa observasi di luar kelas ini menunjukkan siswa memiliki kecenderungan gaya belajar berhasil baik melalui A. Visual, pandangan mata atau auditif pendengaran. B. Visual, pandangan mata, kinestetik gerak. C. Auditif, pendengaran, kinestetis gerak. D. Auditif, visual, dan kinestetik. Jawabannya D. Auditif, visual, dan kinestetik. Soal nomor 7. Denny adalah seorang siswa berprestasi sehingga mendapatkan penghargaan atau hadiah. Dampaknya, Denny lebih rajin dan lebih bersemangat belajar. Gurunya mengutamakan CBSA. Materi pelajaran disajikan berbentuk unik-unik kecil agar siswa hanya perlu memberikan suatu respon tertentu saja. Respon yang ada diberikan umpan balik agar siswa segera tahu hasilnya. PBM yang dilakukan guru tersebut dilandasi teori belajar. A. Behavioristik. B. Konstruktivitik. C. Humanisme. D. Gestalt. Jawabannya A. Behavioristik. Soal nomor 8. Pernyataan di atas merupakan karakteristik teori belajar konstruktivistik. Perhatikan pernyataan berikut. Siswa dikondisikan harus menerima informasi kompleks dan menerapkan ke situasi lain. 2. Pembelajaran dikemas bukan menerima pengetahuan guru memfasilitasi menjadikan pengetahuan bermakna dan relevan bagi siswa. 4. Guru memberikan kesempatan kepada menerapkan strategi belajar yang disarankan. A. 1 dan 2, 3. B. 1, 2 dan 4. C. 2, 3 dan 4. D. 2 dan 3. Jawaban nomor 8 C. 2, 3, dan 4. Soal nomor 9. Pembelajaran dengan menyediakan contoh-contoh yang menunjukkan kesamaan-kesamaan
atau perbedaan-perbedaan agar siswa berhadapan dengan contoh-contoh tersebut dapat menemukan sendiri atau diberitahu oleh guru tentang setiap unsur dari contoh tersebut. Kemudian, siswa merumuskan kembali hipotesis tentang memaknai contoh tersebut dan setiap contoh itu akan menyajikan informasi tentang karakteristik dan nilai atributnya. Model atau strategi pembelajaran tersebut adalah A. Berpikir induktif, B. Berpikir deduktif, C. Pencapaian konsep, D. Pengemas awal. Jawabannya B. Berpikir deduktif. Hal yang perlu diperhatikan dalam memilih media adalah sebagai berikut, kecuali A. Konselor mampu mengoperasionalkan media tersebut, B. Media yang dipilih harus praktis untuk digunakan, C. Media disukai siswa, D. Media mendukung pelaksanaan langkah-langkah bimbingan dan konseling, E. Konselor akrab dengan format dan jenis media. Jawabannya C. Media disukai siswa. Soal nomor 11. Seorang konseli yang sedang menghadapi masalah pencurian uang dipanggil oleh guru BK atas laporan wali kelas. Konseli ini memohon kepada guru bimbingan konseling untuk tidak menceritakan masalahnya kepada siapapun. Untuk menjaga rahasia konseli ini, maka tindakan yang tepat dilakukan adalah A. Memohon izin kepada konseli untuk memberitahu orang tuanya. B. Melakukan konseling agar konseli mengubah kebiasaan mencuri. C. Melaporkan kepada wali kelas bahwa telah dilakukan konseling. D. Menasihati konseli untuk tidak mencuri lagi. E. Meminta konseli untuk mengembalikan uang-uang curiannya. Pengembangan teknik non-tes daftar cek sangat memerlukan kesiapan konselor dalam hal A. Menciptakan hubungan yang baik dengan peserta didik, B. Menyampaikan pertanyaan dengan baik dan tepat, C. Memilah perilaku tampak dan tidak tampak, D. Memilih dan memilah perilaku tampak, E. Memilah dan memilah perilaku tidak tampak. Jawaban yang benar yaitu D. Memilah perilaku tampak. 13. Pelayanan bimbingan dan konseling diberikan kepada warga belajar dalam program paket A, B, C agar mereka lebih memahami diri sebagai bekal bekerja. Ini termasuk dalam bidang pengembangan A. Pengembangan karir, B. Kehidupan sosial, C. Kehidupan pribadi, D. Kehidupan keluarga, E. Kemampuan belajar. Jawaban yang benar untuk soal nomor 13 ini Bapak Ibu A. Pengembangan karir. Baiklah Bapak Ibu, kita sudah hampir di penghujung video. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe and follow Ozrama Fitri biar saya semakin semangat untuk membuat videonya. Bye-bye. Assalamualaikum.